nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Perkenalkan, nama saya Dadang Lukmanul Hakim, perwakilan dari SMK BCP Suryalaya. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan cara memeriksa motor starter pada kendaraan unit Xenia tipe K3PE. Baik, pada kesempatan ini peralatan yang akan digunakan dan bahan yang akan digunakan diantaranya ada buku manual, repair manual, kemudian satu unit motor starter tipe K3PE mesinnya, kemudian alat ukurnya ampometer digital, ya. Kemudian alat ukur jangka sorong atau vernier caliper dengan ketelitian 0,05 mm. Kemudian peralatan atau tool yang digunakan diantaranya ada kunci T10, kemudian kunci T8 ditambah kunci ring 12 mm. Baik, untuk langkah pertama pembongkaran motor starter. Yang pertama yang dilepas adalah baut pengikat terminal C, kemudian melepaskan kabel utama terminal C. Langkah kedua adalah melepas magnetic switch menggunakan kunci T10. Lepas kedua mul pengikat magnetic switch. Kemudian melepas magnetic switch. Selanjutnya melepas dua baut pengikat starter yoke assembly. Kita lepas dengan menggunakan langkah berikutnya adalah melepas komutator entry bagian belakang. Tahan yoknya supaya tidak melejit pernya. Langkah berikutnya adalah melepas holder isolator. Selanjutnya melepas pegas penahan atau penekan sikat. Jumlahnya ada 4 buah sikat, kemudian ada 4 buah pegas penekan sikat. Langkah berikutnya adalah melepas brush holder. Nah, selanjutnya kita lepas rakitan fill coil. Diikuti melepas armatur beserta deflevernya. Nah, kemudian pembongkaran motor starter pada kesempatan kali ini. Alat yang digunakan diantaranya adalah ampometer, kemudian sigmat, kemudian komponen motor starter yang sebelumnya kita sudah bongkar. Baik, langkah yang pertama untuk memeriksa komponen motor starter sesuai dengan arahan dari buku panduan, yaitu memeriksa magnetic switch. Nah, di mana memeriksa switch yang pertama adalah memeriksa kerja daripada planer dengan cara kita memberikan tekanan pada planer sehingga planer ini tertekan ke dalam, kemudian melepaskan seketika. Nah, diharapkan setelah memeriksa ini kita amati kerja daripada planer.
Nah, di mana planer yang bagus itu ketika kita tekan dilepas dengan secara tiba-tiba, dia harus bergerak cepat kembali ke posisi semula. Nah, pada kondisi ini setelah saya periksa, ternyata kondisi planer di sini masih bagus. Dia bisa kembali dengan cepat ke posisi semula. Baik, langkah kedua yaitu memeriksa magnetic switch, yaitu pemeriksaan pull-in coil dari open circuit. Nah, yang digunakan adalah ampermeter digital, di mana kita pilih selektornya ke satuannya ohm, ya. Nah, terlebih dahulu kita setting dulu satuannya ohm dengan cara menekan ring sampai simbol ohm di sini terlihat. Baik, ini sudah saya setting ke terminal ohm. Kemudian kita ukur pull-in coil dalam posisi pengecekan open circuit. Nah, yang pertama di sini ada dua buah kabel, yaitu berwarna merah itu diartikan positif, kemudian yang warna hitam itu diartikan negatif. Nah, yang warna merah kita pasangkan ke terminal 50. Nah, selanjutnya yang warna hitam kita pasangkan sesuai dengan gambar ke terminal C. Nah, lalu kita baca. Hasilnya di sini. Ya, masih bergerak-gerak. Kita baca lagi pembacaannya. Kita coba lagi, ukur kembali. Kita baca hasilnya. Di sini 5,2 ohm meter, ya, 5,2 ohm meter. Nah, pada buku repair di sini dijelaskan bahwa tahanan standar itu harus berada di bawah 1 ohm meter. Nah, berarti hasil pembacaan tadi itu kita bisa simpulkan bahwa hasil tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya tahanan antara terminal 50 dan terminal C itu lebih besar dari angka 1 ohm. Nah, berarti ini boleh dikatakan kondisi magnetic switch sudah tidak layak lagi digunakan karena hambatannya terlalu besar. Kemudian yang kedua, masih menggunakan alat yang sama, kita akan memeriksa hole-in coil, ya, dari hubungan open circuit, ya, hubungan terbuka. Nah, masih dengan menggunakan alat yang sama, ampermeter. Kabel yang warna merah kita pasangkan ke terminal 50. Nah, kemudian kabel yang warna hitam kita pasangkan ke body magnetic switch. Nah, lalu kita baca hasilnya. Ya, masih terus bergerak pembacaannya. Ya, hambatannya 4,6, ya. Pembacaannya 4,6 ohm. Nah, di mana nilai daripada hole-in coil hubungan terbuka di sini itu tahanannya harus di bawah 2 ohm. Nah, kita simpulkan bahwa tahanan tadi terlalu besar dibandingkan dengan buku yang tertera, angka yang tertera di buku, yaitu 4,2 ohm, ya, tadi. Nah, berarti kita simpulkan bahwa hole-in coil di sini hambatannya terlalu besar dari nilai standar yang ditentukan. Nah, berarti di sini spesifikasi yang sudah ditentukan tidak masuk. Nah, berarti magnetik ini harus diganti, ya. Baik, selanjutnya pengukuran yang berikutnya adalah mengukur starter armature, ya. Nah, di mana di sini kita terlebih dahulu lihat secara visual kondisi daripada segmen di sini. Nah, ini diharapkan segmen ini dalam kondisi bersih. Jadi terlebih dahulu ini kita bersihkan dulu, ya. Alangkah bagusnya ini kita dihamplas dulu, ya, secukupnya, jangan terlalu kuat supaya diameter ini tidak terlalu banyak terkikis, ya. Yang penting di sini kondisi permukaan segmennya bersih.
Baik, selanjutnya langkah berikutnya adalah memeriksa hubungan terbuka antar segmen. Ya, masih menggunakan alat yang sama, apometer digital dengan satuan ohmmeter. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu menempelkan kabel positif ke segmen. Ya. Nah, selanjutnya kita periksa antar segmen. Nah, di mana di sini harus terdapat hubungan. Ya. Nah, kita cek. Ya, tahanannya 3,1. Kita cek semua segmen. Ya, satu persatu. Kita yakinkan bahwa antar segmen ini tidak ada yang putus. Ya, kita terus dicek sampai ketemu ke titik tadi pertama, ya, penempelan kabel warna merah positif ohmmeter. Ya, selesai. Nah, berarti dapat disimpulkan di sini antar segmen dengan satu dengan yang lain semua ada hubungan. Nah, berarti segmen ini atau komutator ini tidak mengalami open circuit, artinya kumparannya tidak putus. Ada hubungan, tetapi di sini pembacaan daripada ohmmeter ternyata nilai tahanannya itu lebih besar, ya, dibandingkan dengan yang tertera pada buku, di mana di sini harus di bawah 1 ohm, ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan tahanannya tidak masuk di buku standar, ya. Artinya di sini armatur ya tidak layak pakai, harus diganti. Nah, kemudian berikutnya adalah memeriksa komutator terhadap bodi, atau artinya kebocoran, ya. Terjadi kebocoran antara komutator dengan bodinya. Nah, nanti di sini kita gunakan masih dengan alat yang sama. Ohmmeternya kita pasangkan, terminal positifnya ke segmen, ya, kemudian terminal negatifnya ke bodi armatur, ya. Sama halnya dengan yang tadi, kita periksa di masing-masing segmen dan di masing-masing bodi. Kita cek apakah di sini ada hubungan atau tidak, ya. Ya. Nah, di sini hasil pembacaan ternyata ohmmeter tidak menunjukkan pergerakan. Artinya, nah, di sini tidak terjadi yang namanya kebocoran bodi. Jadi kumparan armatur ini dalam kondisi baik. Nah, di sini yang digunakan alat ukur ini satuannya pada ohmmeter. Nah, kita coba ulangi lagi. Tadi di satuannya ohm, tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita coba lagi di satuannya kilo ohm. Nah, karena di buku diminta tadi satuannya kilo ohm. Tadi saya coba menggunakan ohmmeter, tidak ada hubungan. Nah, sekarang kita naikkan lagi rank alat ukurnya, disesuaikan dengan buku standar di skala kilo ohm atau lebih. Nah, kita coba perbedaannya hasilnya bagaimana dengan skala yang lebih tinggi. Ya, masih posisi yang sama. Yang positif kita tempelkan ke segmen, yang negatif kita tempelkan ke bodi. Ya, diputar yang positifnya. Ya, tidak ada hubungan. Kita coba dibalik. Sekarang yang diputar adalah yang negatifnya. Ya, tidak ada reaksi dari ohmmeter. Ya, tidak ada reaksi. Artinya dengan skala yang berbeda menggunakan ohm tidak ada reaksi. Ohmmeternya dengan skala kilo ohm juga sama, tidak ada reaksi. Artinya di sini komutator tidak terjadi hubungan dengan massa. Berarti kondisi komutator atau armatur ini sendiri dalam kondisi baik. Nah, selanjutnya yang berikutnya masih di pengukuran komutator, yaitu memeriksa diameternya. Nah, di mana ini diameter ini bagian yang sering bersentuhan dengan sikat, ya. Nah, kalau misalkan digunakan dalam jangka waktu yang lama, ya otomatis diameter ini akan berkurang, ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya yang berkurang itu adalah sikat, ya. Tapi kalau dalam waktu yang cukup lama, kemungkinan ini pun akan mengalami keausan.
Nah, kita pastikan bahwa diameter daripada armasur ini ya, atau komutator ini dalam kondisi masih baik atau masuk pada nilai standar. Baik, alat yang digunakan di sini adalah jangka sorong atau vernier caliper dengan skala 0,05 mm. Baik, kita lakukan pengukurannya. Nah, seperti ini kita lakukan pengukuran, geserkan dengan perlahan ya, supaya rahang dari vernier caliper ini menyentuh bagian dari komutator dengan lembut ya. Jangan diberikan tekanan supaya tidak melukai komutatornya ya. Nah, selepas itu kita kunci lalu kita baca. Nah, di sini hasil pembacaannya skala yang dibaca adalah 28,00 ya, 28,00. Nah, berarti di sini kondisinya kalau kita lihat di buku panduan 28. Ya, kunci kembali. Lalu kita baca. Ya, hasilnya 9 ya. Ya, selanjutnya sikat positif. Maaf, negatif ya. Tadi positif sudah, sekarang negatif. Ya, kita kunci kembali. Lalu kita baca hasilnya ini 8,6 ya. Hasilnya 8,6. Nah, ini ada perbedaan. Nah, ini ada 8 garis, yang 6-nya di sini. Ya, ini 8,6. Untuk yang ke-1 ya, sikat negatif yang ke-1. Kemudian sikat negatif yang kedua. Ya, kita kunci kembali. Lalu kita baca hasilnya. Di sini 8,6 juga ya. Hasilnya 8,6. Sini. Ya, ini pembacaannya. Ada 8 digit atau 8 garis. Kemudian skala non-iusnya yang di bawah, ini yang 6 yang sejajar dengan skala utama. Berarti di sini untuk negatif 8,6 ya, kiri kanan atau 1 2, kemudian yang positif 9 ya. Sama 1 2 juga sama nilainya 9. Nah, kita bandingkan dengan nilai standarisasi ya. Nilai standarisasi yang ada di buku. Nah, di mana ini nilai standarnya panjangnya itu 10. Ya, minimalnya 6. Nah, setelah saya melakukan pengukuran, keempat buah sikat ini positif dan negatif, ternyata nilainya masih masuk pada nilai standar, yaitu lebih dari nilai minimum. Ya, jadi belum di bawah nilai 6 mm. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa sikat ini masih bisa digunakan atau layak digunakan. Nah, baik, ini untuk pemeriksaan sikat. Nah, kemudian dengan masih di alat yang sama, nah kita akan mengukur yang namanya field coil atau medan magnet ini. Nah, kumparan medan magnet. Nah, di mana di sini ada 4 buah kutub, ya, ada kuku magnetnya di sini. Kemudian dalamnya ada lilitan di masing-masing penampangnya ini. Jadi penampang ini ketika akan dialiri listrik, kemudian satunya positif, satunya negatif, maka dia akan terjadi yang namanya medan magnet. Nah, kita akan coba mengukur hubungan dari kumparan tadi ya. Baik, yang pertama kita akan ukur adalah pemeriksaan field coil ya. Masih menggunakan ampermeter digital tapi dengan skala U-meter. Nah, kita setting lagi alat ukurnya ke U-meter. Ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi berada di U-meter. Lalu kita pasangkan ya. Terminal positif kita pasangkan ke terminal utama C. Kemudian yang negatif kita pasangkan ke ya penampang atau penghubung antara sikat positif di sini. Ujung daripada kumparan. Kita baca hasilnya 3,8. Kita baca hasilnya sikat yang keduanya 3,7. Kemudian satu lagi dengan negatif. Nah, dengan negatif di sini tidak boleh ada hubungan. Ya. Dengan positif ini harus ada hubungan. Ya, ada hubungan. Ya, artinya berarti kumparannya bagus. Ya, tidak terputus. Sedangkan dengan negatif di sini tidak boleh ada hubungan. Tidak boleh ada hubungan.
Ya, kalau ada hubungan berarti kumparannya bocor. Ya. Nah, selanjutnya memeriksa fill coil dengan massa, artinya dengan bodinya. Ya, kalau tadi dengan antar sikat positif dan negatif, sekarang dengan bodinya kita tempelkan. Ya, ya, tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Ya, kita tempelkan di sini, tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Nah, berarti sejauh ini kumparan masih bagus, tidak bocor. Jadi ketika kita tempelkan positif apometer ke terminal utama C ataupun ke sikat positif, kemudian yang hitamnya kita tempelkan ke bodi, di sini apometer tidak menunjukkan pergerakan, artinya tidak ada kebocoran. Ya, nah kemudian kita pindahkan lagi alat ukurnya, kita tempelkan yang negatif ke bodi, kemudian yang positif ke terminal. Bahwa kita bisa simpulkan bahwa ini terjadi hubungan singkat. Baik, itu pengukuran daripada fill coil. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pengecekan dari starter clutch. Nah, di mana di sini starter clutch terdiri ada komponen pinion gear dan starter clutch itu sendiri. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu adalah roda gigi pinion gearnya. Secara visual kita perhatikan apakah kondisi daripada pinion gear ini roda giginya mengalami keausan. Biasanya kalau mengalami keausan itu ditandai dengan ada goresan terluka di bagian ujung gigi pinion ini, atau mungkin bisa jadi juga gigi pinionnya ini patah gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua komponennya adalah starter clutch. Bagaimana cara mengecek starter clutch? Itu dengan cara menahan bagian starter clutch dan kemudian menggerakkan roda gigi pinion ini searah jarum jam dan berlawan arah jarum jam. Nah, kemudian kita simpulkan, nah ketika kita putar searah jarum jam, dia harus bebas. Posisinya seperti ini. Dan ketika sebaliknya kita putar berlawanan, dia harus terkunci. Nah, kalau keadaannya seperti ini yang saya contohkan, ini kita bisa dapat simpulkan bahwa starter clutch ini masih dalam keadaan baik, artinya masih bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidja Rizky Nugraha. Saya dari SMK Karya Nasional Kuningan. Di sini saya akan meneruskan pembelajaran yang ketiga tadi yang dilakukan oleh rekan saya, yaitu pemasangan dari komponen motor starter. Oke, lanjut saja. Di sini terdapat armatur. Ya, armatur di sini dipasangkan ke drive housing. Tapi sebelum kita melakukan pemasangan, langkah baiknya kita lumasi armatur sub menggunakan stempet atau gemuk. Lumasi secara merata. Setelah dilumasi, lalu pasangkan armatur ke drive housing. Jangan lupa drive lever ini hubungkan ke starter clutch. Oke, setelah starter clutch dan drive lever itu telah terpasang dan berkaitan, langkah selanjutnya pemasangan dari feed coil atau yoke. Nah, di sini terdapat coakan antara feed coil dengan drive lever. Nah, ini kita satukan sampai pas. Nah, setelah pas kita lalu pasang brush holder. Brush holder itu kita pasang. Setelah terpasang lalu kita pasang brush, keempat brush. Lalu pasang kembali pegasnya. Hati-hati pada saat pemasangan pegas brush itu suka terjadi ya, makanya pada saat pemasangan brush itu dilakukan dengan hati-hati. Oke, setelah brush dan springnya itu terpasang,
Langkah selanjutnya itu pemasangan dari brush holder insulator. Setelah terpasang, lalu pasang drive and frame. Lalu pasang kedua bautnya untuk mengikat antara drive and frame dengan drive housing. Oke, setelah kencang, lalu langkah selanjutnya itu pemasangan dari magnetic switch. Di sini ada perbedaan permukaan ya. Di sini terdapat celah untuk masuk ke drive lever. Pasang mur dari magnetic switch. Setelah terpasang, langkah selanjutnya itu pemasangan dari kabel dari terminal C magnetic switch. Langkah selanjutnya, setelah motor starter telah terpasang, langkah selanjutnya ada pemeriksaan pengetesan dari motor starter. Nah, alat-alat yang digunakan itu ada kabel beserta baterai 12 volt. Terus, menurut buku repair manual itu langkah yang pertama itu melakukan pengetesan pull-in coil. Caranya dengan menyambungkan, di sini terdapat dua kabel, ini disambungkan ke masa pada motor starter. Lalu yang satunya pasang ke, dan jangan lupa kabel dari terminal C itu dilepas terlebih dahulu. Lalu pasang kembali kabel pada terminal C. Oke, terus ujungnya ini dipasangkan ke terminal negatif baterai. Setelah terpasang, lalu pasang kabel yang dihubungkan ke terminal 50 dari magnetic switch. Setelah semua terpasang, kabel yang terakhir ini dihubungkan ke terminal positif baterai. Lalu perhatikan dari pinion gearnya. Nah, inilah pengetesan dari pull-in coil. Jadi jika pinion gear bergerak keluar atau maju, itu berarti pull-in coil dalam kondisi baik. Nah, untuk langkah yang kedua, pengetesan yang kedua itu ada pengetesan dari hold-in coil. Ya, jadi untuk hold-in coil itu cara meriksanya, pasangkan kabel positif dari terminal 50 ke positif baterai. Setelah itu cabut kabel negatif dari terminal C. Dan perhatikan, apabila pinion gear itu tertahan, itu berarti hold-in coil dalam kondisi baik. Lalu cabut kembali. Lalu cabut kembali kabel dari masa pada motor starter. Jika pinion gear bergerak lagi ke dalam, berarti return dalam kondisi baik. Oke, untuk langkah keempat, yang terakhir itu pengetesan kemampuan tanpa beban. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu
kabel. Dua kabel ini dihubungkan ke terminal 30 dan 50. Dan jangan lupa pasang terlebih dahulu terminal C pada magnetic switch. Lalu kencangkan mur menggunakan kunci ring. Oke, setelah kencang, lalu pasang kedua kabel ini ke terminal 30 dan terminal 50. Setelah terpasang, pasang ujung kabel ini ke terminal positif dari baterai. Oke, setelah terpasang, selanjutnya pasang kabel ini dari terminal negatif baterai ke massa pada motor starter. Dan perhatikan putaran dari motor starter dan pinion gearnya. Apabila putaran dan pinion gearnya itu bergerak dengan baik, maka pengetesan tanpa beban itu dalam kondisi baik. Terima kasih untuk pengetesan motor starter. Terima kasih untuk sahabat Daihatsu. Hari ini kita sudah selesai pembelajaran dari awal sampai akhir, dari mulai pembongkaran, pemeriksaan, kemudian perakitan, dan berakhir diakhiri dengan uji coba atau pengetesan kerja daripada motor starter sudah berakhir. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama bagi siswa-siswi jurusan TKR. Mudah-mudahan kalian bisa lebih giat lagi dalam belajar setelah melihat video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudah tim Saya Nidja Rizky Nugraha. yang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.